Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohibul Kolam, apa kabar? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali akan mengadakan podcast Al-Kolam yang kedua dengan tema mencari teman hijrah bersama menuju jannah. Podcast ini ditunjukkan untuk kamu yang kesulitan mencari teman hijrah di zaman sekarang. Zaman sekarang sungguh penuh dengan ujian ya, dan terkadang seseorang susah untuk istiqomah. Hari ini saya bersama rekan saya yaitu Kang Fahri akan membersamai kalian di podcast kedua Al-Kolam kali ini. Sebelum kita lanjut, mari kita perkenalan dulu dengan Kang Fahri. Sebelumnya saya Yudan Dusyanu dan saya adalah teman kelas Kang Fahri. Maka Kang Fahri silahkan perkenalkan. Ya, halo Sohibul Kolam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fadilah. Kebetulan saya sendiri sama seperti Kang Yudan ya, yaitu dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Angkatan 23. Adapun domisili saya ataupun asal ya Kang Yudan, dari Kabupaten Garut ya, seperti itu mungkin Kang. Kita ke Prodi IPA ya Kang ya? Ya, betul-betul. Pasti ada alasan masing-masing dong kenapa masuk Prodi IPA. Pastinya. Kalau dari Akang kenapa tuh masuk Prodi IPA? Alasan saya masuk ke Prodi IPA sendiri gitu ya. Yang pertama ya pastinya ini mungkin qadarullah gitu ya, karena emang takdir Allah yang pasti yang utamanya. Yang keduanya, dari saya sendiri dulu ketika SMA ataupun madrasah aliyah, terus saya berpikir bahwa saya ingin menjadi seorang guru gitu, dan juga di samping itu pun ingin memahami lebih dalam terkait dengan agama saya sendiri, yaitu agama Islam. Maka dari itu saya pun masuklah, intinya mah daftarlah ke prodi IPA yang ada di UPI ini, dan alhamdulillahnya lolos Kang. Di samping itu juga saya pun ingin istilahnya mah mencari teman-teman yang sefrekuensi lah, sepemikiran, sejalan itulah. Intinya mah kita tidak hanya memikirkan terkait dunia saja, tapi pastinya tujuan yang utama adalah ridho Allah dan juga akhirat gitu Kang. Oke, kalau saya sih, saya tuh dulu pengennya masuk ke ITB, jurusan yang teknologi. Cuman qadarullah, pas SMA, alhamdulillah saya dapat hidayah gitu. Kan masih COVID ya, Ya betul. pas akhir kelas 3. Ya. Nah, saya lagi scroll IG, pas scroll IG ketemulah konten Ustadz Handi Boni. Nah, mulai dari situ saya mulai tertarik dengan Islam. Jujur dulu tuh saya nggak terlalu tertarik sama Islam. Saya membawa Islam itu hanya sebagai formalitas saja. Namun ketika saat itu saya mulai menjalani agama Islam dengan baik. Dan mulai di situ juga saya mulai bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi sama saya. Namun qadarullah ada satu teman saya yang sudah keduluan. Allah maghfirlah warhamhu wa'fu anhu. Dan kita juga ketemu pertama kali di mana tuh Kang? Iya. Pertama kali itu di kegiatan yang ada di Salman. Kalau Salman ya? Betul. Kegiatan apa itu tuh? SST, Salman Spiritual Camp. Okay. Betul. Apa aja sih Kang kegiatan itu tuh? Di kegiatan di situ kita belajarlah terkait dengan ilmu-ilmu agama. Di samping itu juga kita berlatih terkait dengan kepemimpinan dan juga diberikan ilmu terkait dengan nilai Salman sendiri. Tapi di samping kita diberikan materi, di sana juga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sebuah proyek. Adapun proyek tersebut itu ditentukan oleh Salman tersendiri, tapi di samping itu yang paling saya tekankan bahwa alhamdulillahnya itu bertemu dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Di samping itu juga tadi kembali pertemanan dan juga teman-teman yang hadir itu mempunyai pemikiran maupun semangat juang yang sama, yaitu ingin menjadikan istilah nama Islam ini kembali berjaya gitu ya. Islam ini ingin seperti dahulu itu berada dalam kejayaan gitu Kang. Dari barusan Kang Yudan sendiri gitu ya, ada hal yang saya dapatkan gitu bahwa terkait dengan hidayah ataupun suatu itu perlu kita cari gitu ya, bukan kita tunggu. Dalam artian barusan saya tidak sengaja ternyata ketemu gitu hidayahnya ketika menonton Instagram, dan memang betul sekali buat Sohibul Kolam semuanya bahwa ingatlah bahwa hidayah itu perlu dijemput bukan ditunggu gitu Kang. Ya betul. Mantap, Kang Fahri. Ya. Nah, jadi dari cerita tadi ya Sohibul Kolam, salah satu faktor yang harus kita cari dalam pertemanan sehijrah itu lingkungan. Zaman sekarang tuh memang banyak ujian, tapi ada juga banyak lingkungan-lingkungan yang bisa mendukung kita untuk mencari pertemanan yang sehijrah, yang mendukung kita untuk mencari pertemanan sehijrah. Contohnya ada di kegiatan Masjid Salman ITB. Nah, kami bertemu di kegiatan tersebut. Awalnya kami
mendaftar tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tingkat selanjutnya ya, Ya, kan. betul. Ada SEC, kakak, LMD, dan alhamdulillah saya sudah sarjana kakak insya Allah kan. Setelah 1 tahun akhirnya Betul. akang mau udah ke Ya, sudah Inventra, sekarang mau komprov Kang. Aduh. Nah, doakan saja. IMP itu apa tuh? Inventra MPK. kalau singkatnya lebih ke proyek lah. Oh. Jadi mengaktualisasikan ilmu yang kita dapat ke sebuah output, misalkan membuat artikel maupun misalkan kita melakukan penyuluhan seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kang. Jadi lingkungan itu sangat penting ya, Ya, betul. karena dari lingkungan tersebut kita bisa membuat keputusan kemana kita akan pergi. Contohnya ketika kamu ke tukang parfum. Kalau kamu ke tukang parfum, pasti akan kebagian wanginya walaupun Betul. tidak membeli. Tapi kalau kamu ke tempat sampah, meskipun tidak mengambil sampah, tapi kamu akan kebagian Iya. baunya gitu. Dan kita juga harus pintar-pintar memilih bagaimana cara kita mendapatkan teman di zaman sekarang ini. Nah, kita juga dari cerita masing-masing ada ciri khasnya ya. Tapi menurut Akang, sepenting apa sih teman hijrah itu di zaman sekarang? Kalau menurut saya sendiri gitu, terkait dengan teman hijrah begitu sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Karena kita perlu ketahui semuanya ya, bahwa di zaman sekarang itu begitu banyak merajalela kejahatan-kejahatan dan juga keburukan-keburukan. Bisa teman-teman ketahui saja gitu ya, di TV sendiri begitu banyak asusila, misalkan ada pelecehan dan juga tindak-tindak yang memang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka dari itu pentingnya tadi teman kita ataupun teman seperjuangan yang memiliki pemahaman yang sama untuk berjuang bersama-sama. Di samping itu juga bahwa kembali barusan Kang Yudan sampaikan bahwa ketika kita berteman dengan tukang parfum ataupun minyak wangi, pastinya kita akan kebagian wanginya. Begitupun dengan tukang sampah ataupun apapun itu, nanti kita akan kebagian baunya. Maka dari itu sepengaruh itulah lingkungan, karena dengan lingkungan nanti akan membentuk diri kita menjadi arah yang lebih baik sesuai dengan lingkungan yang kita jalani saat ini. Begitu Kang. Kalau dari Kang Yudan sendiri, menurut Kang Yudan apakah pertemanan itu penting di saat ini gitu Kang? Sangat penting, sangat penting. Karena dulu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah bukan hanya sendiri, tapi juga bersama-sama. Ya. Rasulullah tidak ke sana sendiri, ke sini sendiri, tapi bersama para sahabat dan juga para istrinya. Begitu juga di zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang akhir zaman, banyak fitnah yang terjadi gitu ya. Contohnya bagi kita, fitnah terbesar itu wanita. Dan cara mengatasinya bagaimana? Ya kita harus berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang seiman, agar kita juga bisa ketarik, saling tarik-menarik ya, dalam hal kebaikan gitu Kang. Tuh. Ya betul sekali Kang Yudan. Di zaman sekarang juga kan, teman tuh ada yang bermuka dua. Oh. Nah, menurut Akang gimana tuh Kang? Ya, terkait dengan teman ini ya kita pahami dulu gitu ya, bahwa terkait dengan bermuka dua itu salah satunya masuk ke dalam hadis ciri-ciri orang munafik gitu kan. Dan ayatul munafiki salasun, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Tidak hadasa kadaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wada akhlafa, apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza hadasa kadaba, wa idza tumina khona, apabila diberi amanat ia khianat. Dan perlu kita ketahui bahwa ya pastinya kita harus waspada gitu ya. Meskipun teman-teman misalkan ada yang bermuka dua, tapi tugas kita tidak boleh istilahnya menjudge ataupun kamu kenapa gini, kamu ini istilah nama apa ya, ini kamu bakal masuk neraka dan sebagainya. Tidak boleh, karena pastinya gitu ya, bahwa hidayah itu akan datang dan bisa jadi mungkin di masa yang akan datang orang yang bermuka dua tersebut akan berubah. Begitulah intinya mah, tugas kita lah berdoa, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya bahwa ketika kita berdoa kepada seorang sahabat ataupun teman dan tidak diketahui oleh orang tersebut, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga nanti malaikat akan mengaminkan dan malaikat akan berkata bahwa Anda pun akan mendapatkan apa yang sesuai dengan didoakan tersebut. Begitu Kang. Tapi kalau misal ada pertemanan yang sudah, bukan sih, ada seseorang yang pengen hijrah dan belum punya teman yang hijrah itu. Misal contoh, dia itu asalnya dari kelompok orang kayak yang negatif gitu, dan seketika dia dapat hidayah dan dia juga ingin keluar
dari kelompok tersebut. Tapi dalam hal lain, dia ingin teman-teman tersebut juga merasakan hidayah Allah. Nah, gitu. Ya. Menurut Akang sendiri itu bagaimana? Ya. Ini sangat luar biasa gitu dari perjuangan teman barusan itu ya, bahwa ia mempunyai harapan bahwa teman yang dulunya istilahnya belum berhijrah mempunyai keinginan yang sama supaya hijrah gitu ya, berharap itu bahwa teman tersebut sama seperti yang ia rasakan. Yang pertama mungkin kita bisa berdoa dulu ya gitu. Maaf. Di samping berdoa kita jangan lupa gitu usaha gitu ya. Jadi mungkin kita ketika bertemu dengan teman-teman ya sampaikanlah dengan cara yang baik, misalkan yang intinya suka ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol, diselipkanlah terkait dengan agama-agama ataupun dengan bahwa ingatlah bahwa Allah itu insya Allah memberikan rahmat kepada kita semua, dan pahamilah bahwa dunia itu hanya sementara gitu istilahnya, bahwa kehidupan akhirat lah yang selamanya. Mungkin dari Kang Yudan sendiri mungkin punya pengalaman atau seperti apa Kang menghadapi permasalahan yang barusan kira-kira Kang? Ya, kan tadi ya pas SMA tuh Ya. qadarullah saya dapat hidayah. Dan di masa SMA teman-teman saya itu nggak sefrekuensi sama saya. Ada yang mabok, ada yang minum obat, ada yang pacaran. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya? Bukan mengatasi, tapi cara menyikapinya. Saya tetap berteman dengan mereka. Dan saya juga sering berkumpul dengan mereka. Mereka tuh selalu menanyakan terkait filsafat dan ketuhanan. Dan di situ juga saya ikut berdiskusi dengan mereka. Dan insya Allah, bukan insya Allah, semoga ya, dengan diskusinya tersebut berjalan, mereka juga bisa sefrekuensi sama saya gitu. Dan juga seperti yang Kang Fari tadi bilang, saya setuju, kita harus berdoa ya, karena jika kata Rasulullah SAW, kalau kamu melihat suatu keburukan, maka cegahlah dengan 3 hal. Jika tidak bisa dicegah dengan tangan, maka jika tidak dicegah dengan kuasa, maka cegahlah dengan ucapan. Jika tidak bisa dengan ucapan, maka cegahlah dengan hati atau berdoa, karena itu adalah selemah-lemahnya iman gitu. Dan perlu kita ketahui juga Kang Yudan bahwa di sebuah hadis disebutkan la yaruddul qada ila doa, bahwa tidak ada yang bisa merubah qada atau ketetapan Allah kecuali doa. Dan ingatlah bahwa doa itu betul-betul sekali bisa merubah takdir kita begitu Kang Yudan. Tapi Kang, kalau kita nggak tahu tuh Iya. cara psikologi ya, kita tuh nggak tahu si teman ini tuh bermuka dua tadi gitu. Menurut Akang gimana tuh cara kita tahu si teman itu emang benar-benar pengen hijrah sama kita atau hanya sebagai ada maksud lain gitu Kang? Ya mungkin ini juga sama-sama sulit gitu ya, karena memang kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang goib gitu ya, dalam artian digana menerka-nerka gitu ya secara tidak pasti. Yang pastinya ya kita hanya bisa mampu berusaha gitu ya, yang pastinya usaha dulu. Di samping usaha ya bagaimana caranya kita mungkin nanti menyampaikan hal yang benar, meskipun mungkin niat dari orang tersebut tidak baik gitu, tapi ya kita berdoa saja semoga orang yang memang niatnya istilahnya hanya mempermainkan saja, tapi mudah-mudahan nanti berbulak hati gitu ya, dalam yang mau qalibal qulub sabit qalbi dini ya. Dan pahamilah bahwa Allah yang membolak-balikan hati begitu. Dan memang meskipun istilahnya teman tersebut nantinya menjauh dari kita gitu, dalam artian ya tidak setuju dengan kita, ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita setelah melaksanakan tugas kita, yaitu menyampaikan hal yang benar dan mengajak mereka gitu, mengajak teman-teman kita untuk bersama dengan kita ke jalan yang lebih baik lagi begitu Kang. Oke. Baik lagi ke tadi Kang. Ya. Nah, selain lingkungan itu apa aja sih yang menurut Akang tuh mempengaruhi kita dalam mencari pertemanan? Di samping lingkungan, betul ya, bahwa lingkungan itu sangat penting. Di samping lingkungan juga menurut saya itu pemahaman ataupun tujuannya. Perlu kita pahami kembali ya, yang saya tekankan di awal, bahwa ketika kita hidup di dunia ini buat apa gitu. Disebutkan dalam Ad-Dzariyat gitu ya, Quran Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, setelah kita memahami bahwa hidup ini untuk ibadah, maka tiada lain bukan ketika kita saat ini melakukan podcast, ketika kita sedang makan, ketika kita sedang minum, ketika kita sedang berjalan, apapun itu yang sedang kita lakukan di dunia,
diniatkan buat ibadah. Nah, maka dari itu ketika orang-orang mempunyai pemahaman yang sama gitu ya bahwa kehidupan dunia itu sementara, akhirat kekal, bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah ataupun harus menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya pastinya orang pun akan berkumpul di tempat yang sama seperti tadi di SST, di Salman ataupun di IPAI. Pasti kurang lebih orang-orang datang ke sana itu karena tadi mempunyai pemahaman yang sama bahwa kehidupan ini sementara dan pastinya ingin dari yang lebih baik lagi. Menurut Kang Yudan sendiri seperti apa, Kang? Ya, Apanya? terkait dengan faktor tersebut, apakah mempengaruhi gitu pemahaman atau tujuan atau seperti apa, Kang? Oh, kalau dari faktor tersebut pasti mempengaruhi karena faktor tersebut secara tidak langsung berkelanjutan gitu. Mulai dari faktor tersebut mempengaruhi kepada sikap kita. Lalu dari sikap kita akan mengalir ke keputusan kita, dan keputusan kita itu ada dua, ada yang maksiat, ada juga yang perbuatan taat gitu kan. Ya betul sekali Kang, karena perlu kita pahami semua bahwa Sohibul Kalam semua ya, bahwa kita ini tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Tapi yang penting kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Karena ada dalam sebuah hadis juga bahwa yang artinya jika kamu gitunya lebih baik gitu ya dari hari kemarin, misalkan hari ini itu lebih baik dari kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Namun jika misalkan hari kemarin lebih buruk, maaf, sama saja dengan hari ini, maka ya orang yang rugi. Namun jika hari kemarin, hari sekarang lebih buruk dari hari kemarin, maka itu orang yang rugi. Begitupun kita analogikan ketika masuk ke UPI ataupun ketika masuk ke IPAI. Bila mana kita masuk ke IPAI lebih baik, maka kita orang-orang yang beruntung begitulah. Ataupun ketika teman-teman semua Sohibul Kalam masuk ke UPI ataupun ke sebuah instansi atau sebuah lingkungan dan menjadi lebih baik, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung gitu. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kang atas ilmu dan sharing yang kita lakukan. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah juga ya Kang. Amin, amin. Jadi Sohibul Kalam dari tadi tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kita mencari pertemanan yang sehijrah gitu. Yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi kita. Dari lingkungan tersebut mempengaruhi sikap kita, dan dari sikap kita akan mempengaruhi keputusan kita, apakah akan melakukan perbuatan maksiat atau taat. Dan juga kita harus mencari teman yang sevisi misi dengan kita. Dalam visi misi, kita harus menjadi manusia yang diridhoi Allah. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti apa yang Rasulullah lakukan gitu. Jadi visinya adalah menjadi manusia yang diridhoi Allah, dan misinya adalah melakukan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi buat kalian Sohibul Kalam, kalau kalian pusing ya dengan hiruk-pikuknya dunia, jangan dipendam sendiri. Allah sudah menciptakan berbagai banyak keindahan di bumi ini, dan kalian harus menikmatinya dan mencari pertemanan seiman juga agar bisa dinikmati dengan bersama-sama gitu. Barangkali dari Kang Fahri ada closing statement? Ya, mungkin dari saya sendiri buat Sohibul Kalam dan juga semua teman-teman semua, bahwa pahamilah bahwa pertemanan ini bukan hanya soal kita berhubungan sosial gitu ya, bahwa pahamilah pertemanan ini sebagai sarana kita buat menjadi lebih baik lagi, dan juga sebagai sarana kita untuk menjadi bersama-sama gitu ya, berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tujuan kita akhirat nanti. Di samping itu juga ada juga ulama ya yang mengatakan bahwa perbanyaklah teman gitu ya, karena ingatlah setiap manusia mukmin itu akan memberikan syafaat. Berbanyaklah teman, karena nantinya kita tidak tahu bahwa teman mana nih yang bisa mengangkat atau memberikan pertolongan syafaat kita di akhirat nanti. Mungkin seperti itu Kang. Sekian Sohibul Kalam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel podcast Al-Kalam. Kita akan terus menyajikan podcast yang menarik buat kalian dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Saya tutup podcast kali ini dengan sebuah quote dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sendirian berarti menjauh dari teman-teman yang buruk, tetapi memiliki teman yang baik adalah jauh lebih baik daripada sendirian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Kalam, goresan inspirasi, penggugah hati. Allahu Akbar.